Ya, gimana bang? Ya, bagaimana terkait tema saya Tuhan sepenuhnya manusia? Apakah itu betul dalam Betul, pandangan? Betul ya? betul, Berarti Anda penyembah manusia gitu? betul bang. Yakin Anda nyembah manusia? Yakin. Oh, sudahlah kalau begitu. Terus apalagi yang mesti didiskusikan kalau Anda sudah mengakui Anda penyembah manusia? Ya, Gimana? abang mau tanya apa? Iya enggak. Saya cuma ingin tahu apakah Anda penyembah manusia? Iya, betul. Saya penyembah manusia, yaitu Yesus. Oke, oke. Nah, jadi anak Maria ini Anda tuhankan itu oleh karena dia memang manusia kan? Karena dia bermujizat. Oh, karena dia bermukjizat makanya dituhankan. Betul. Tapi apakah Anda tahu bahwa mukjizatnya itu dari Tuhan? Iya, betul, dari Bapa di surga yang mengutus dia. Kenapa enggak menuhankan Bapa aja? Ya sama, menuhankan Bapa juga. Menuhankan Yesus itu sama dengan menuhankan Bapa. Bapa itu manusia. Kalau Bapa itu tidak manusia, Eh, berarti ada dua Tuhan Anda. lebih Ada berapa? banyak apa aja bisa dituhankan. Menuhankan itu memaui mengikuti. Ya 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 ya. Hebat 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 hebat. Jadi Yesus ini Tuhan, Bapa juga Tuhan, dan Tuhan Anda katakan banyak. Betul bang. Itu Kalau Yesus sendiri, apakah Anda tahu kalau dia juga bertuhan? bertuhan sama Bapa di surga, sama yang mengutus dia. Oh ya 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 ya. Berarti Anda menyembah manusia yang bertuhan kepada Tuhan. Saya menyembah Yesus yang bertuhan kepada Bapa, yaitu Bapa di surga yang mengutus Yesus ke dunia ini Oh, ya. melalui Bunda Maria melahirkan Bunda Maria Tuhan juga. Yesus. Itu namanya kalau di bahasa Batak halongangan. Halongangan. Jadi Halongangan. halonganganan. Halongangan artinya Halongangan. abang cari tahu dulu lah artinya halongangan itu apa. Itulah jadi PR Bang Juma dulu. Halongangan. 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 Iya, halongangan. Iya bang. Ya, jadi Yesus ini Tuhan. Betul. Tapi tadi manusia katanya. Iya manusia Tuhan. Dia turun ke bumi manusia. Yang mana yang betul? Manusia atau Tuhan? Dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu separuh-separuh. Bukan. Saat dia ke dunia, dia manusia. Saat dia ke surga, dia Tuhan. saat dia di dunia dia manusia. Ya, bisa jadi manusia. Saat dia ke atas jadi Tuhan. Ya. Siapa yang membuatnya jadi Tuhan? Bapa di surga. Oh, yang tadinya manusia dibuat menjadi Tuhan. Betul. Jadi ada berapa Tuhan? Banyak. Banyak. Mana yang lebih senior? Yang lebih senior Bapa di surga. Mama Yang lebih sakti? Bapa di surga. Bapa di surga adalah yang punya segala-galanya. Baik Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha semua. Itu Bapa di surga. Berarti Yesus tidak maha kuasa dia. Maha kuasa juga. Sudah mati nih. Kuasa ke dia. Jadi ada berapa yang maha kuasa? Maha kuasa Yesus sama Bapa di surga. Ada dua yang maha kuasa. Ya betul bang. Kalau dia berantem yang menang siapa? Ya itu enggak berantem. Soalnya Bapak sama anak enggak mungkin berantem bang. Bisa saja toh. Oh tidak. Dia kan sama-sama maha kuasa. Ingin menunjuk saling menyayangi. Ajaran yang dari Bapak ke anak. Bagaimana
bagaimana bisa membuktikan yang maha kuasa di antara keduanya siapa yang paling kuasa? Oh, tidak perlu dibuktikan. Lah harus diuji. Apakah itu adu panco atau apa gitu? Oh, tidak. Kalau itu mah bang duniawi itu namanya. Ini kan kita bicara masalah iman. Iya kan dua-duanya maha kuasa. Ya. Tapi masa Yesus yang manusia bisa setara dengan yang Tuhan senior? Ya, kan Tuhan senior itu, bang, yang menurunkan kepada Yesus. Tuhan senior yang menjadi Ya. Tuhan junior. Ya, Berarti Tuhan senior menjadi Tuhan junior. ya, Berarti ketika Tuhan senior menjadi Tuhan junior, nggak ada senior. ketika Tuhan junior jadi Tuhan senior, Ketika Tuhan senior menjadi Tuhan junior, berarti Tuhan senior hilang. ini enggak ada senior junior, bang. Loh, kan ada yang diutus, ada yang mengutus. Iya, tapi bukan senior junior namanya. Kan lebih dulu Bapak daripada Yesus. Makanya disebut Ya, anak. betul. Nah, berarti Betul. lebih senior Bapak. Betul. Berarti Yesus junior. Tapi kalau untuk bahasa kayaknya itu bukan senior junior, bang. Ya udah, kakak adik. Hamba sama yang yang menghambakan. Lebih tepatnya itu, bang. Oh, Yesus hamba. Betul. Terus Bapak Tuhan. Tuhan juga. Oke, Yang berarti menghambakan juga. berarti Bapak Tuhan setara dengan hamba. Setara. Hamba setara dengan Tuhan. Setara. Bapak berdoa kepada anak. Bukan. Anak berdoa kepada Bapak. Katanya setara. Ya setaranya bukan begitu. Jadi setaranya apa? Makanya tadi ku bilang halongangan. Setaranya apa? Setaranya jika Bapak memerintahkan anaknya itu Yesus, maka Yesus akan melaksanakan. Dan Yesus meminta kepada Bapa agar dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu setaranya. Berarti anak memerintahkan bapak. Bapa memerintahkan anak yang menjalankan. Berarti yang mana yang pesuruh? Bapak atau anak? Yang pesuruh anak. Berarti majikan bapak. Bapak tetap Bapak. Mana yang lebih tinggi? Bapak Bapak apa daripada pesuruh? anak yang lebih tinggi Bapak di surga. Setara enggak? Lebih tinggi Bapak. Berarti tidak setara. Tidak setara saat ini. Berarti ada senior, ada junior. Kalau di duniawi, Jadi anak memanggil ke senior. Hai senior, selamat malam. kalau di duniawi, Oh, wahai seniorku yang ada di surga, permuliakanlah juniormu yang ada di bumi gitu. itu mah bahasa junior senior nggak ada di iman, bang. Apa yang bagus? Hah? Apa yang bagus? Yang bagus Bapak di surga. Oh, anak di bumi. Oh. Kalau ada bapak berarti ada ibu. Ada. Jadi ada Tuhan ibu. Yang ibunya Yesus ada. Tuhan ibu itu. Ya, kan ada Tuhan bapak, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Bukan. Jadi Tuhan punya ibu. Yesus punya ibu. Tuhan ini punya ibu. Ibunya Tuhan ya Tuhan. Ibunya Tuhan. Bukan.
Karena Ibunya kambing ya kambing, ibunya sapi ya sapi. salah bang. Kita jangan bawa ke hal-hal yang ya. Nanti itu namanya bicara ngaur bang kalau gitu. Oh iya iya, semoga dari tadi kita ngaur. Jadi kalau dia punya ibu, ibu Tuhan atau ibu manusia? Ibu Maria itu namanya ibu Yesus. Iya iya, itu namanya. Tapi apakah dia ibu Tuhan? Oh itu gak ada ibu Tuhan namanya. Iya, Hah? Ibu Maria. Kan ada Yesus ini kan Tuhan toh? Betul. Ibunya Maria. dia Tuhan atau bukan? Bukan. Berarti bukan Tuhan melahirkan Tuhan. Bukan. Jadi apa bagaimana? Bang Gege Sukran. Ya itu namanya bang halongangan. Makanya aku bilang tadi abang harus tahu dulu halongangan. Malonganga. Ha Ha. lo Lo. ngangan. Maloanganga. Salah. Jadi apa dang? Ulang lagi. Halongangan. Halongangan. Dua kali ngangan. Halongangan. Halongangan atau kalomang? Kalomangan atau apa? Halongangan. Halomangan. Oh, bahasa Jawa. Salah bang. Halomangan. Mangan itu bahasa Jawa loh. Betul sama kami juga mangan, tetap mangan, tapi ini halongangan. Halongangan. Betul bang. Loanganga. Loanganga, 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 loanganga. Gitu-gituin salah kayak gitu ah. Loh, tadi bilangnya gitu. Apa sih abang ini? Halongangan. Halongangan. Kalau dipercepat, Betul, Bang. loanganga. Kalau disingkat, Jangan dipercepat. Bukan halongangan. Halongangan. Dipercepat, itu bang. loanganga. Cuma kalau orang ngerti itu, oh kuncinya nanti tahu semua dari situ. Oh artinya itu. Itu Itulah ya dulu apa? ada yang dibawa ayo mangan katanya. Bukan mangan. Kalau orang beli Itu mah bang manas-manasin kita berdua itu. Udah tahu aku itu. Manas-manasin doang itu. masa dibilang ayo mangan. Yang benar itu ayo berangan-angan. Salah itu yang berangan-angan itu yang sedang merokok itu. Berangan-angan ya. Halongangan bang. Halo, iya ada, udah. Kalau abang udah tahu halongangan itu nanti, oh ternyata kuncinya di situ ya pasti gitu nanti bang. Halongangan. Ya soalnya orang-orang yang sudah Ada bilang kalau mau bilang. Ya kan bang. Iya kenapa? Orang-orang yang sudah bicara sama abang berargumen belum pernah ngomongin itu kan apa itu halongangan kan? Iya betul yang di bawah ikut-ikutan halo mangan, ampun Abang kurang ajar. Gua harus tahu dulu halongangan itu apa ya bang? Halo ngangkang. Salah. Halo ngangkang. Aduh, jangan begitu teman-teman. Itu udah benar Iya, tadi. jangan begitu. Halongangan. Iyalah puarang. Itu teman-teman kita ini kadang-kadang Orang mangan. kolesterol naik gitu. Halongangan. Bukan Iya, terlarang, Bang. bukan halangan. Abang tanyakanlah apa itu halongangan. Aduh, parah. Diskusi abang dulu. Halongangan itu apa? Kalau yang di YouTube lucu lagi, hayo ngangkang katanya. Gitu itu. Halo ngangkang. Nggak pantas kita ngomongin itu bang. Kalau kayak Ada lagi gitu, yang bilang nggak mulut pantas nganga. diomongin. Hai, masuk. Itu nggak pantas diomongin bang. Ada juga bilang halo ngarang. Ah, Yang mana yang betul? ngarang juga emang ada, tapi yang kita bicarakan halongangan.
Halongangan. Oke. Titik. Ah, iya, Bang. Halongangan. Titik. Ya bang, abang tanyakan dulu nanti itu sama teman-teman abang yang paham Oke. bahasa. Ya Baik. bang. Oke, Ya, Bang. baik. Nah, kalau saudara saya, saudara Halongangan melihat Yesus berdiri dalam jarak 10 meter dari pandangan mata saudara Halongangan. Apa yang ada di benak saudara? Manusia yang berdiri atau Tuhan? Nah itu jawabannya Halongangan bang. Itu Halongangan. Maksudnya? Nah itu makanya abang artikan dulu Halongangan ini apa. Jadi Itulah kita jawabnya melihat, itu. jadi kita melihat saudara Yesus berdiri. Jadi kita lagi berangan gitu. Halo Halongangan, bukan berangan itu. halongangan, halo Tidak berangan-angan. Jadi berangan, kita makanya saya bilang kita sama abang. kita lagi halangan atau Bukan. Ini kan biar diskusinya enak, jangan di iya, kesana maksudnya kan Yesus di depan mata jarak 5 meter dari pandangan mata. Ya. Lalu kita halongangan itu maksudnya kita menghalokan angan-angan atau apa? Ini manusia. Kalau saya manusia ini di depan saya. Iya betul bang. Tapi kalau kata abang Yesus ada di depan mata kita, itu namanya halongangan. Jawabnya halongangan. Halongangan, halo keundangan, Tanyakanlah keundangan pada maksudnya. ahli bahasa yang sering abang diskusi sama orang itu. Para kawan. Halu angan. Beda bang. Halongangan sama haluangan beda. Beda bang. Maksudnya itu berangan-angan, berhalu-halu. Bukan. Gak ada berhalu masalah kayak gitu. Coba Anda yang jelaskan. Anda melihat Yesus dalam jarak 3 meter, lantas Anda memandang dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai halongangan bang. Sebagai selangkangan. Halongangan. Oh, Kalau kita bicara begitu nanti nggak benar artinya. Ya, halongangan itu artinya apa? Nah itu makanya saya bilang sama abang sering diskusi sama ahli bahasa, coba ditanyakan sama orang itu halongan. Soalnya yang selama ini saya saksikan abang diskusi sama orang-orang ahli bahasa dari Kristen, halongangan itu belum pernah dibicarakan sama Bang Juma. Betul? Halongangan. Nah itu bang, jadi catatan dulu, tolong nanti kalau abang diskusi sama ahli-ahli dari Kristen, halongangan itu apa? Pasti orang itu bisa jawab nanti itu. Halongangan artinya sesuatu yang luar biasa. Bisa juga. Oh, berarti mukjizat dong kalau begitu. Iya. Berarti dia bukan Tuhan kalau gitu. Manusia yang bermukjizat. Iya bang. Oke? Iya Oke, kan? Bang. Iya, Iya, Bang. luar biasa. Abang masih sering ke gereja? Sering bang. Di sana abang juga menghalongangan di sana. Nah, kalau di sana belum pernah dapat halongangan saya di sana bang. Oh, berarti tidak ada mujizat. Ada tapi kalau saat lagi di gereja belum pernah. Tapi kalau saya sudah pulang-pulang dari sana, karena mujizat ini kan kita nggak tahu kapan datangnya bang. Oh gitu. Iya bang. Iya. Oh, halongangan itu kayak keajaiban. Gitu bang. Iya. Jadi ajaib ya. Iya bang. Jadi Tuhan itu memang manusia Ajaib. yang ajaib. Betul. Iya. Berarti dia ajaib karena dia junior, ada senior yang membackingi dia, membackup. Kalau bahasa senior junior ini bisa kita kategorikan ini di dunia bang. Kalau untuk iman tidak bisa bang. Oh, jadi kalau Yesus ketemu dengan yang di surga, apa kata Yesus? Manggilnya apa? Yang di surga itu Bapa katanya, Bapa, aku berserah kepadamu Bapa. Gitu dia bang. Oh, terus Bapak ngomong apa kepada Yesus? Ya anakku, saya tempatkan kau di sisi kananku. Itu bang.
Keren juga ya. Terus kalau Yesus ketemu dengan Maria, apa kata Yesus panggilannya? Ibu. Oh, nanti kalau di surga Yesus panggil apa di Maria? Kalau di surga itu bang, tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi anak, semua yang sudah ke surga rata sama semua bang. Jadi Yesus manggil ibunya panggilan apa? Kalau di surga tidak ada lagi. Semua di sana berkira, nyanyi-nyanyi, bersorak-sorak. Yesus bertemu dengan ibunya, bertegur sapa dong. Masa nggak bertegur sapa di surga? Tidak bang, kalau ke surga itu baik dari kita dunia punya anak, punya istri, di sana itu tidak ada lagi bang. Semua rata, bernyanyi-nyanyi, bersukaria, tidak ada lagi yang dipikirkan maupun dikerjakan. Itu kalau ke surga. Jadi di surga cuman bernyanyi-nyanyi. Iya, senang semua. Wih, Bersorak-sorak. wih. Gigi masurak-surak min Inarosya surgoi akana porseyai malas rohamadisi. Nah itu bang. Itu dilakukan seumur hidup, dalam kehidupan kekal. Nah iya bang. Menyanyi terus seumur hidup. Nah itulah bang enaknya di surga itu. Apa enaknya menyanyi seharian Nggak ada aja lagi, capek. Bang, coba Anda perhatikan Nah, habis itu, ini. Anda perhatikan habis ini menyanyi sampai besok pagi. Tapi deh bang, kalau makanya saya bilang di dunia sama di surga itu jauh beda bang. Enggak, maksudku kalau Jauh beda. Anda di surga cuman bernyanyi tok. Mending di dunia. Semua bernyanyi-nyanyi. Mending di dunia. Kita bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa happy, bisa bahagia. Dunia ini bang cuman tempat sementara doang. Iya, tapi kenapa ke surga cuman pergi menyanyi? Mana ke tempat karaoke? Kan gak semua yang ke surga. Astagfirullahaladzim. Mending ke tempat karaoke aja. Gimana bang? Ke tempat karaoke aja, ngapain ke surga? Capek-capek ke surga cuman penyanyi sana. Ayo itu mah bang dunia. Cara dunia kita ya. Berarti di sana ada orkes, ada band. Oh, iya. Jadi tanpa musik. Ya tanpa musik ya namanya. Halilintar. Bagaimana lah ceritanya kita bernyanyi tanpa musik dan selama-lamanya? Dengarkan bang. Naruma Yesusi mangalakna porseyai. Kan tanpa musik. Iya, tapi cuman begitu doang. Itu berapa hari bernyanyi begitu? Ya sesuka kita. Suka-sukamu Tuhan. Enggak tuh. Berapa hari kita bernyanyi begitu, berapa hari? Suka-sukamu Tuhan. Bukan Tuhannya, kita. Tuhan gitu bang. Kita berapa hari bernyanyi begitu, berapa hari? Itu kan artikan lah bang bahasanya. Suka-sukamu Tuhan. Itu suka-sukanya. Jadi maksudnya kalau misalnya dia sudah bernyanyi selama seminggu, bibir itu melepuh. Oh, kita enggak punya bibir lagi. Lalu bagaimana kita menyanyi kalau tidak ada bibir? Itu bilang halangan bang. Itu halongan bang namanya bang. Halongan. Itu namanya bang halongan. Suka-sukamu Tuhan. Gitu bang. Tuhulah hidupku dengan kuasa darahnya. Gitu bang. Bernyanyi tanpa bibir. Ya itu halongan bang. Bernyanyi tanpa bibir. Halongan. Itu namanya bang halongan.
Belum, mending kita berantem, mending kita baku-baku saja, baku sikit saja kita. Daripada kau suruh bernyanyi tanpa bibir, Di dunia bernyanyi tanpa bibir, sekarang apalagi di sana, Bang. bernyanyi tanpa bibir gimana ceritanya? Halongangan. Itu, Bang. Berapa hari kita bernyanyi tanpa bibir? Kan suka-sukamu Tuhan. Bagaimana bisa terbentuk huruf S, huruf U, huruf K, huruf A kalau tidak ada bibir? Gimana ceritanya bisa terbentuk huruf? Halongangan. Gitu. Itu mah, Bang, bahasa dunia gitu, Bang. Ya, tanpa bibir yang masuk ke sana manusia atau bukan? Ya kan kalau kita udah ke surga, Bang, bukan manusia lagi. Di surga itu, Bang, nggak manusia lagi, Bang. Jadi apa? Kita berubah. Dia berubah, makanya Jadi apa kita di sana? yang ke surga itu nggak semua orang, Bang, ke sana kan. Iya, tunggu. Kita ke surga itu berubah. Jadi apa kita di sana? Ya itu halongangan, Bang. Kita jadi apa di surga? Halongangan. Bagaimana mau bernyanyi? Ya itu makanya suka-sukamu Tuhan. Itulah. Itu surga apa neraka? Bisa dipikirkan manusia, Bang. Coba Anda bernyanyi, latihan dulu bernyanyi. Saya mau dengar tanpa bibir, coba. Tanpa bibir. Coba. Kedengaran nggak, Bang? Enggak. Masa suka-sukamu Tuhan. Iya kan, Bang? Coba. Jangan pakai bibir. Suka-sukamu. Itu masih. Coba pegang. Suka-sukamu Tuhan. Kalau tanpa bibir. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Ya Allah, ya Karim, ya Allah ya Karim. Coba. Bukan kayak gitu. Coba. Jangan sentuhkan bibir. Coba. Bismillah. Coba. Itu mah, Bang, kalau kita di surga itu nggak ada bibir lagi, kan udah dikubur, udah jadi tanah. Iya, jadi kita nyanyi pakai apa? Di sana. Kembali bilang itu udah mujizat. Pakai apa kita nyanyi? Mujizat, Bang. Sudah di surga itu udah mujizat semua. Jangan-jangan pakai tangan. Nggak mungkin, tangan juga nggak ada. Nggak ada tangan juga di sana? Kan udah busuk. Orang meninggal itu kan dikubur. Tidak ada bibir, tidak ada tangan, masuk ke surga. Kembali sama tanah kan? Itu surga apa neraka sih? Yang di surga itu, yang ke surga itu adalah arwah, Bang. Astagfirullahaladzim. Masa tangan sama kaki dibawa lagi, enggak. Ini adalah kembali ke tanah. Tubuh kita ini kembali ke tanah. Jadi yang bernyanyi roh. Arwah kita itu. Bagaimana roh menyanyi? Nah, itulah mujizat, Bang. Soalnya yang dari surga belum bisa kita Begitu ya? Betul, Bang. Di dunia kayak gitu, Bang, kalau di surga itu. Tapi roh. Ya. Di surga kita nggak ada tangan, tidak ada bibir, mata ada nggak? Kan udah busuk semua itu, Bang, di dunia, dikubur. Jadi Anda di surga tidak punya mata? Enggak. Dari mana?
Abang pasang dulu logika, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Apa bang? Abang di mana? Dengar dulu, Bang. Istilah ini. Saya menunggu hari ini. Di surga nggak ada bibir, tidak ada tangan, tidak ada mata juga. Tidak ada. Kan udah busuk, Hidung busuk semua badan kita ini di tanah. Hidung nggak ada juga. Habis kembali kepada tanah. Kepala nggak ada juga. Habis kembali kepada tanah. Kaki nggak ada. Habis kembali kepada tanah. Lambung juga nggak ada. Semua organ tubuh kita. Gitu, Bang. Jadi yang hidup di surga siapa? Kita atau bukan? Yang hidup di surga itu orang yang percaya rohnya dibawa ke surga. Tapi kalau kita Bukan orang lagi, katanya bukan orang, nggak ada orang lagi di sana. ya kan jadi orang di sana. Roh. Ih, maksudnya gimana? Ya, roh kita ini, Bang. Emang abang tahu roh kita ini? Oh, jadi yang masuk ke sana itu roh, Oh. bukan kita dong. Daging kita ini, Bang, habis semua. Jadi sama, Bang. Habis. Bang. Oh, Sekarang kalau begitu, dengar. Kalau begitu, Oh. biarkan saja tubuh kita itu melakukan segala sesuatunya, makan segala sesuatunya, kan tidak kembali dia ke sana. Jadi tanah dia kan. Betul. Jadi biarkan aja mau apa saja badan kita ini. Biarkan aja gimana, Bang? Biarkan aja melakukan segala sesuatunya di bumi ini, bebas. Kan toh hendak kembali lagi ke surga dia. Tidak, Bang. Sedangkan peraturan di dunia ini kan sudah melanggar hukum, akan kena hukum. Iya enggak, maksudnya ini kan hendak kembali lagi ke Tuhan ini. Jadi tanah dia. Badan kita ini enggak kembali, Bang. Ya udah, puasin aja badan ini, mau ngapain aja. Ya nanti melanggar hukum di dunia. Sedangkan hukum di dunia ya. Ya enggak apa-apa, yang penting di surga bebas. Gimana mau bebas nanti, Bang? Sedangkan perintah-perintah jangan kita larang, kan gitu, Bang. Kan yang melanggar cuma daging doang. Kan daging nggak masuk ke sana. Enggak masuk. Hah. Berarti bebas begini, bebas begini. Apanya? Ucoknya, ucok. Oh, kita kalau di dunia juga nggak bebas kita ini. Takutnya melanggar hukum, Bang. Tapi kan yang di bawah ini kan enggak ke sana lagi nanti. Dia membusuk juga nya. Jadi biarkan aja dia mau terselip di mana aja boleh kan? Oh, yang ke surga itu, Bang, nggak semua yang bisa ke surga itu. Mana yang melakukan perintahnya, yang maksudku, yang Anda kan mengatakan tubuh ini tidak lagi nanti hidup, mati dia kan, membusuk kan? Ya. Nah, ya sudah kalau, ya udah ke ucoknya dipuas-puasin memang. Puasin ngapain? Ya kalau berenang emang saya puasin, berenang saya puasin. Bukan si ucok yang di bawah itu. Wah jangan, itu kan salah, Bang. Di dunia pun melanggar hukum, apalagi dari surga kan gitu, Bang. Kan enggak masuk lagi dia nanti di sana, ngapain? Nah itu, nanti kalau saya punya tangkap polisi saya, kena pasal berapa itu? Yang suka sama suka dong, jangan pemerkosaan, yang mau aja. Yang mau aja. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Ya pasti istri kita. Karena jangan cuman istri, kan mumpung kan tidak kembali lagi nanti di surga. Oh nggak boleh, Bang, itu. Salah itu. Kenapa nggak boleh? Ya di dunia aja udah dilarang, apalagi di surga. Kan di sana tidak pakai itu lagi. Ya, iya makanya. Makanya dipuasin tuh nanti jadi sampah itu, nggak ada gunanya. Kan nggak bangkit lagi dia nanti. Emang kalau udah meninggal jadi sampah, jadi tanah. Nah ya udah, ngapain Anda harus tahan-tahan cuman ke istri doang? Banyak cewek cantik loh. Hah? Nggak bisa ke surga. Kalau saya Kenapa bisa nggak ke surga? Kan memang nggak ke surga itu si Ucok.
Nah, iya, maksudnya roh saya Kan kan bukan roh yang begini. Kan ucok daging. yang ngajarin si Ucok itu roh saya, Bang. Lah, berarti enak di roh dong. Ternyata Nah, yang mengajarinya daging. Enak di roh. Yang ngajarin si Ucok saya ini bergerak-gerak roh saya, Bang, bukan si Ucok Nah, itu yang bergerak. sekarang bisa nggak kemudian roh ini bergerak, Ucok ini bergerak tanpa roh? Nggak bisa. Nah, berarti dua-duanya dong berperang. Enggak dua-duanya. Bisa Si nggak Ucok- Ucok terbang sendiri? Si Ucok jalan sendiri, ting, 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 jalan sendiri ke kamar cewek, bisa nggak? Tanpa roh? Harus roh. Ah, iya, ya udah berarti dua-duanya dong. Enggak. Kan tadi Hei, yang perintahin si Ucok yang perintahin si Ucok roh saya. roh. Nah, Ya, berarti Ucok nggak berdosa kan? nggak berdosa enggak? Nah, ya sudah. Ala. Hanya nanti berdosa, Bang. Nah, sekarang roh bisa nggak melakukan itu tanpa daging, si Ucok? Bisa menghayal. Menghayal. Rohnya menghayal. Bisa melakukan tanpa si Ucok, menghayal namanya. Jadi bisa klimaks si Ucok tanpa ada roh. Itu menghayal, bisa menghayal. Menghayal. Terus kalau menghayal terlibat nggak Ucok? Terlibat. Terlibat nggak rohnya? Terlibat. Dua-duanya berarti. Ya. Terus kenapa yang masuk surga cuma satu? Ya kan daging ditinggalin, Bang. Abang pernah lihat orang dikubur nggak, Bang? Daging ditinggalin. Ya. Terus daging juga yang kemudian memelihara si roh supaya tidak melakukan maksiat. Oh tidak, daging nggak memelihara roh, enggak. Yang melihara roh daging ini adalah roh semua. Jadi kalau misalnya nih daging ini tidak terlibat atau roh salah satunya antara roh dan daging tidak terlibat, bisakah terjadi? Bisa Misalnya- menghayal bisa. Dengan cara menghayal. Kalau Anda menghayal, siapa yang terlibat di situ? Roh, pikiran. Itu yang satu sudah impoten, tidak bergerak lagi. Nggak bergerak, menghayal aja bisa. Jadi ketika Anda menghayal, si Ucok tidak gerak. Tidak gerak. Tidur dia. Tidur. Impoten Diam, berarti. Bukan. Dia diam dia. Nggak bergerak-gerak dia. Impoten berarti. Bukan impoten kan? Jadi kalau tidak impoten, begitu menghayal dia bergerak nggak, bereaksi nggak? Nggak bereaksi. Lencan depan nggak dia? Enggak. Ada yang Impoten lancang itu depan, namanya. enggak. Ada yang enggak. Pada saat Anda menghayal, apakah Anda tulis tangan? Manual? Oh tidak. Jadi Kan saya bilang roh ini bisa cuman begini menghayal. doang. Cuman begini doang. Halilintar gitu, begitu. Ya namanya menghayal, Bang. Abang kan bisa menghayal juga kan, udah merasakan menghayal. Iya. Masolang generasi. Masalah generasi. Jadi maaf. Apakah Anda biasa onani rohani? Betul, Bang. Sudah hancur sudah ini. Roh Anda onani. Apa onani ini, Bang? Onani itu onana, onini, nani. Bahasa-bahasa dari mana dia menciptakan itu? Jadi Anda pernah kemudian menghayal meniduri perempuan dan Anda klimaks gitu? Kan kita tadi, Bang, enggak bahas. Wow. Dan kita Bahaya ini. Bahaya itu ini. kan menganalogikan, Bahaya ini. Bang, menunjuk seseorang kayak gitu. Oke. Artinya bahwa ketika Anda masuk surga Anda bukan manusia lagi kan? Bukan, Bang. Apa namanya lagi kalau sampai di surga? Roh. Oh, bukan lagi manusia.
Bukan bang. Berarti perasaan sebagai manusia sudah hilang. Ya hilang sudah di manusia kan udah tinggal di dunia dikubur. Pernah ngubur manusia nggak bang? Oke. Berarti setelah di surga perasaan sebagai manusia hilang, Anda lupa dengan keluarga juga. Lupa semua, rata semua. Sudah tidak ada lagi keluarga. Oh, ya. Nggak ada lagi anak. Nggak ada anak lagi, nggak ada istri. Semua sama, bersaudara. Kenapa jadi bersaudara ini? Sama semua. Kenapa jadi bersaudara? Kan sudah hilang semuanya. Bersaudara di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oke, Mija. Tidak ada anak, tidak ada istri, tapi saudara ada. Gimana itu? Ya, bersaudara di dalam surga bukan bersaudara anak ya, saudaramu berapa, bukan gitu ya bang. Jadi di surga itu nggak ada lagi kesenangan-kesenangan seperti makan, minum. Oh, untuk makan lagi tidak bang. Semua sudah serba. Berarti halongan. anda ini diberi kebahagiaan atau diberi kesengsaraan sih? Semua sengsara tidak ada lagi bang di sana di surga. Soalnya yang ke surga Yang itu. ada apa? Yang ada apa di sana? Yang ada itu tidak bisa kita pikirkan. Seperti kita bermimpi lah bang. Abang pernah tidur nggak? Bagaimana Anda bisa berpikir sementara sudah tak ada batok kepala? Saya bilang bang, tidak ada yang dipikirkan lagi. Gimana mau bilang berpikir lagi? Berarti sudah tidak lagi berpikir, sudah tidak lagi merasakan bahagia, tidak lagi merasakan sengsara, tidak ada lagi lapar haus, tidak ada lagi, semuanya nggak ada. Lagi. Lalu bagaimana Anda bisa bernyanyi? Ya bernyanyi roh. Makanya saya bilang bagaimana saudara menghafal lirik? Ya itu kan di roh itu semua bang. Kalau roh ini udah berangkat udah di situ semua itu. Maksudnya ketika Anda suka-sukamu Tuhan itu kan dari otak keluar sampai ada terlontar dari lisan karena otak yang bekerja. Di saat Anda di surga otak sudah tak ada. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Otak tak ada, bibir tak ada, tangan tak ada. Anda bisa apa? Itu mah bang pikiran di dunia itu. Kalau di sana itu nggak ada yang Cobalah Anda renungkan. Anda tak ada lagi semuanya, tidak ada otak, tidak ada jasad ini. Lalu Anda mengatakan di sana Anda hanya bernyanyi dan memuji. Anda mau memuji itu adalah pekerjaan lisan, pekerjaan hati, pekerjaan otak. Sementara fisik sudah tak ada. Gimana Anda mau mengatakan itu yang sesuatu yang tidak sama sekali satu kesepahaman, bahkan itu bertolak belakang. Itu mah pikiran di dunia bang. Mati Mija. Anda memuji, tidak ada bibir, tidak ada mulut, tidak ada otak, tidak ada hati. Waduh. Yang ada, saya rasa Anda menjadi setan di sana, menjadi setan. Setan, aku tanya dulu, setan sama seperti manusia enggak? Sabar dulu. Hai sayang. Ci. Iya, udah bisa sayang. Pintar nih. Hah? Pintar nih ada. Si bungsu belajar nyetir dia si bungsu. Jago dia. Udah jago dia sekarang. Ini di mana? Oh iya Sumarekon apa? Wah, keren kali. Baru berapa putaran? Lebih nih apa? 10 jadi udah sampai 10 udah sampai. Senterannya adek gimana? Lumayan. Wih, teman-teman, jadi pembalap anakku nanti. Si bungsu ini, si bungsu. Udah bisa nyetir dia. Makasih nak. Thank you ya, A. Sudah ajarin adek, makasih ya nak. Oke. Dadah adek. Assalamualaikum. Cium apa dulu? Cium. Mau apa deh? Nah, dadah, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Nah ini anak yang amanah ini disuruh ajarin adiknya. Alhamdulillah. Thank you.
Kalian anak-anak baik. Jadi kalau di surga Anda so tak ada lagi daging, tak ada lagi apa-apa, Anda tidak akan bisa memuji. Jadi konsep agama Anda itu memang tidak masuk akal, nggak rasional. Kalau di Islam, kami, istri kami, anak-anak kami masuk ke surga rangkulan semuanya, bahagia di sana kayak di bumi. Kami masih makan, kami masih minum, kami masih melakukan hal-hal duniawi, karena yang hidup di sana adalah kami manusia. Kami yang berjuang di bumi, kami juga yang harus menikmati itu. Siapa yang berbuat itu yang menerima upahnya. Yesus di dalam Yohanes 5:29, manusia akan dibangkitkan dari kubur, bagi yang melakukan amalan soleh akan mendapatkan hidup yang kekal, dan yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk mendapatkan kematian kekal di dalam neraka jahanam. Jadi Anda salah ketika Anda mengatakan bahwa di surga nanti jasad ini tidak dibangkitkan. Sesungguhnya yang akan diupah oleh Allah Tuhan adalah dia yang telah melakukan pengabdian terhadap dirinya, bukan makhluk lain. Ya itulah bang, makanya beda kan, itulah perbedaan Ya, beda. kita. Kalau sama mah ngapain lagi harus ada itu kan, itulah namanya dunia ini yang diciptakan yang sang kuasa bang. Oke, baik. Yang pasti ajaran Islam itu sama seperti ajaran Yesus. Ajaran Anda itu sama ajaran Helenisme, ajaran Hinduisme. Iya betul. Itu sama. Di mana kalian hanya hidup di nirwana nanti. Di nirwana yang ada hanya roh. Bang. Ajarannya kalau hanya sama roh saja. Udah barang-barang kita semua kan gitu. Hanya roh saja yang ada di sana kan. Kalau kami enggak, kami lengkap dengan jasad. Sebagaimana Yesus mengatakan, kamu akan makan bersama dengan Abraham satu meja dengan banyak orang dari timur dan banyak orang dari barat. Subhanallah. Oke kawan, terima kasih sudah menghibur. Ya, apa tadi? Halulungan? Halongangan. Betul bang. Thank you ilmunya, luar biasa. Oke. Salam kenal. Baik. Iya, makasih ya. Oke bang. Sip. Baik teman-teman sekalian, kita istirahat. Di tempat kita sudah hampir maghrib. Insya Allah sebentar malam jam 8 waktu Makassar kita akan dialog lagi bersama dengan anak Batak. Mudah-mudahan kali ini dia belajar, dia ada ilmu, ada pemahaman. Ya, sehingga sebentar malam tidak mengecewakan banyak orang-orang dari kalangan saudara kita Kristen. Oke, sebentar malam mungkin cuma sejam, paling lama 1,5 jam lah kalau dengan anak Batak ini. Jadi teman-teman saya, Mami Nona, kemudian Laome, Rica Bekicot, Mr. David, silakan hadir sebentar malam. Habis anak Batak kita diskusi. Yang pasti sore ini kita mendapatkan pemahaman bahwa Kristen nanti di surga, di kehidupan berikutnya, bukan di surga ya, karena itu bukan surga menurut saya. Di kehidupan berikutnya saudara Kristen itu hidup hanya roh saja, tidak ada jasadnya. Jadi kalaupun masuk surga, bagi kami itu bukan surga. Kalau cuman roh itu bukan surga. Kenapa? Ada kesalahan fatal yang dilakukan. Kalian memuji-muji di sana, kalian kemudian menari-nari. Apa yang menari kalau tidak ada jasad? Apa yang memuji kalau tidak ada jasad? Sedangkan pujian-pujian itu terlontar dari mulut ketika otak bekerja. Nah kalau sudah roh, apakah ada otaknya? Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Maafkan saya yang terlalu banyak tertawa. Banyak tertawa dengan apa yang telah dilakukan oleh saudara kita tadi, dengan pandangan-pandangan dia terkait surganya Kristen dan seterusnya. Ya, mungkin berlebihan saya tertawa, tapi itu natural, itu bukan dibuat-buat. Sebagai manusia biasa, ya itu lucu memang, lucu banget bagi saya itu, lucu. Dan baru kali ini saya mendapatkan pengajaran yang unik. Unik sekali. Kenapa unik? Karena apa yang saya pinta dari teman tadi itu dilayani juga. Saya suruh dia bernyanyi tanpa bibir, dia ikutin. Itu yang membuat saya tertawa, karena dia bernyanyi tanpa bibir juga.
Ya kan, yang dibawa itu tahu. Bahkan saudara kami Kristen juga yang mendengarkan tadi itu juga pasti terpingkal-pingkal sambil sakit hati kan gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Dan kalian yang Kristen, kalau ada kata, ada keadaan di mana merasa ada yang tidak sepantasnya terjadi, saya minta maaf. Kalau itu salah, silakan hadir sebentar untuk membenarkan. Jangan ada dendam di antara kita. Semuanya ini hanyalah kebenaran yang kami ungkapkan. Jika kebenaran itu ternyata melukai, silakan Anda obati dengan hadir di sini. Saya Bang Suma mengajak Anda untuk mengarah ke waktu sholat maghrib untuk kota Makassar dan sekitarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Jangan lupa hadir Milad 3 tanggal 5 di Bolangi bulan September. Kami tunggu. Bye. Assalamualaikum. Selamat kita pada selamat.